Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Pak Deddy berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik, anak-anak, hari ini kita akan bertemu kembali di dalam mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Anak-anak, hari ini Pak Deddy mengajak kita kalian untuk kembali membahas materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yakni pada pelajaran ketiga, laki-laki dan perempuan sederajat. Anak-anak bisa sambil mengikutinya dengan sambil membuka buku pelajaran, buku paket pendidikan agama Katolik, halaman 29. Baik, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya, Pak Deddy telah menegaskan tentang kesederajatan, tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang merupakan ciptaan Allah. Nah, di pelajaran sebelumnya Pak Deddy sudah menegaskan, sudah menonjolkan beberapa tokoh perempuan yang kemudian justru sudah menunjukkan kesetaraan. Pak Deddy bahkan sudah mengambil contoh tentang tokoh perempuan, Ibu Kartini misalnya, pemimpin negara kita pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Kemudian bahkan saat ini di parlemen pun, di negara kita pun juga pemimpinnya adalah seorang perempuan. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita untuk lebih mendalami materi pada hari ini, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Doakan Pak Deddy dipimpin dari sini, anak-anak silahkan mengambil sikap yang baik dan mengikuti doa yang Pak Deddy pandu dari sini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut gambar dan rupamu. Perempuan Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki. Namun, di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Kami mohon berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesederajatan laki-laki dan perempuan. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak, tadi seperti yang telah pada disinggung, kita sudah pernah membahas materi ini pada pertemuan sebelumnya. Namun pada pembelajaran kali ini Pak Deddy ingin menegaskan kembali tentang materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, anak-anak, di sini Pak Deddy ingin mengajak anak-anak bisa bersama-sama menyimak tabel yang Pak Deddy tampilkan di layar, dan anak-anak juga bisa mengikutinya dari buku paket halaman 33. Di sini kita melihat dua situasi yang berbeda, yakni situasi pada zaman Ibu Kartini dan situasi sekarang. Jadi ini kita masuk ke poin pertama, situasi aktivitas misalnya memasak. Pada situasi saat zaman Ibu Kartini, memasak itu hanya yang dilakukan oleh perempuan. Laki-laki tidak melakukannya. Tetapi situasi sekarang, yang dilakukan adalah perempuan dan juga laki-laki. Anak-anak tentu mengenal sekali salah satu program acara di stasiun televisi Indonesia yang bertema memasak, MasterChef sebutnya. Di sana justru yang menjadi juri atau yang menjadi penilai tentang hasil memasak para peserta itu lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Nah, ini menunjukkan bahwa mulai ada kesetaraan yang ditonjolkan. Ada dua situasi yang berbeda, situasi zaman Ibu Kartini dan situasi sekarang. Bukan hanya untuk urusan memasak, bekerja di sawah, bekerja di kantor, belajar di perguruan tinggi, mengasuh anak, menjadi tentara, menjadi polisi, maupun ke aktivitas mencuci. Kalau situasi Ibu Kartini itu semua kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Ya, dan misalnya bekerja di sawah, itu situasi Ibu Kartini itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Bekerja di kantor hanya dilakukan oleh laki-laki. Belajar di perguruan tinggi hanya dilakukan oleh laki-laki. Mengasuh anak hanya dilakukan oleh perempuan. Menjadi tentara hanya dilakukan oleh laki-laki.
menjadi polisi hanya dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan untuk urusan mencuci dan bersih-bersih rumah itu urusan perempuan. Namun situasi saat ini, pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas dari 8 daftar yang ada ini, dan tentu masih banyak aktivitas lainnya, itu semuanya sudah bisa dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Anak-anak bisa mencobanya di rumah sendiri, diperhatikan dalam buku pelajaran agama halaman 33. Kemudian ada 3 poin yang ingin Pak Didi tegaskan dari situasi yang kita pelajari tadi. Yang pertama, situasi hidup kaum perempuan pada zaman Ibu Kartini adalah situasi tertindas. Kaum perempuan tidak mendapat kesempatan bekerja atau belajar seperti kaum laki-laki. Namun pada poin yang kedua, situasi kaum perempuan sekarang pada umumnya sudah setara dengan kaum laki-laki. Misalnya, ada yang menjadi tentara, polisi, pilot, guru, olahragawan, dan sebagainya. Itu juga ada yang ditekuni oleh perempuan. Perempuan juga sudah boleh bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, pada poin yang ketiga, itu situasi yang sebetulnya masih juga sama seperti situasi zaman Ibu Kartini. Masih ada juga keadaan yang menunjukkan belum ada kesetaraan derajat. Misalnya, kadang di tengah-tengah kehidupan sosial kita, di masyarakat umumnya, kita sering atau bahkan sering menemukan ada seorang ibu yang masih harus mengurus rumah tangga meskipun ia juga harus mencari nafkah. Kemudian masih sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Nah, ini paling sering kita jumpai melalui berbagai berita di media-media massa lainnya. Ini tentang situasi yang kita alami saat ini. Kemudian anak-anak, selanjutnya Pak Didi ingin mengajak anak-anak semua untuk bersama-sama membaca kitab suci, terutama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai kitab suci di rumah atau Alkitab, silakan boleh membacanya dari buku paket pendidikan agama Katolik yang sudah anak-anak terima, itu di halaman 35. Maaf, tadi dikoreksi, nanti ketika buku paketnya sudah dibagikan, boleh anak-anak membacanya dari sana. Pada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 24 hendak mau menegaskan tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi di dalam kisah penciptaan. Pada ini akan melihat beberapa pokok yang bisa anak-anak kita pelajari. Pada Kejadian pasal 1 ayat 28, di sana dikatakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pada ini bisa membacanya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, pada ayat ini juga mau mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan juga punya kuasa yang sama, ya, punya kuasa yang sama dari Allah. Maka di sini Allah mengatakan bahwa beranak cuculah yang bertambah banyak. Allah tidak mengatakan, hei laki-laki, khusus hai, ini khusus kamu perempuan. Allah tidak mengatakan begitu. Tetapi Allah mengatakannya secara umum. Dan perkataan Allah itu, pernyataan Allah itu ditujukan kepada perempuan dan laki-laki. Kemudian dari bacaan itu kita dapat merefleksikan bahwa situasi kita saat ini
adalah situasi di mana kita mulai membangun kesederajatan antara perempuan dan laki-laki dalam urusan apapun. Ya, dalam urusan apapun. Baik itu pekerjaan, pendidikan, maupun hal-hal lainnya yang dapat kita lakukan bersama. Kecuali satu, untuk urusan yang berkaitan dengan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban kodrati, itu memang tidak bisa diganti. Ya, seperti yang telah ini dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa ciri kodrati itu adalah ciri yang sudah kita terima sejak lahir, yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dan kita hanya bisa menerima dan menjalaninya. Ya, kalau Allah memberikan kamu kodrat sebagai perempuan, ya sudah, kamu sebagai perempuan. Kalau Allah memberikan kodrat kamu sebagai laki-laki, ya sudah, kamu laki-laki. Tapi kalau untuk urusan pekerjaan di luar hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal kodrati, maka bisa dilakukan secara bersama-sama. Kemudian pada Kejadian pasal 1 ayat pasal 2 ayat 18, di situ juga ditegaskan bahwa aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Anak-anak perhatikan, Pak Dedi mewarnai kata sepadan itu dengan warna merah. Jadi menjadi tanda bagi kita bahwa ini benar-benar dan sungguh kita harus sepadan, baik laki-laki maupun perempuan. Tadi ini bisa membantunya untuk membaca. Di sana Allah mengatakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini kata sepadan menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Perempuan tidak boleh lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada laki-laki. Jadi, anak-anak, Pak Dedi akan menguraikan kata sederajat. Ya, kata sederajat ini. Kata sederajat ini tampak dalam Kejadian pasal 2 ayat 22. Perempuan dibangun dari tulang rusuk. Ya, Anda bisa memperhatikan, perempuan dibangun dari tulang rusuk. Nah, tulang rusuk menunjukkan tempat di mana, menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Ya, tulang rusuk terletak di antara kepala dan kaki. Jadi, perempuan bukan atasan atau alas dari kaki laki-laki. Tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari laki-laki. Ada di tengah-tengah. Kalau anak-anak memperhatikan posisi tulang rusuk kalian itu ada di tengah-tengah. Ini sebuah analogi, sebuah analisa yang dapat kita bangun yang untuk memperkuat pernyataan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Allah tidak menciptakan perempuan diambil dari tulang kepala atau diambil dari tulang kaki, tapi dari tulang rusuk. Ada di tengah-tengah. Artinya pada posisi ini antara perempuan dan laki-laki mestinya harus saling berdampingan, harus saling melengkapi, harus saling menolong satu dengan yang lainnya. Tidak boleh membeda-bedakan. Posisi tulang rusuk yang digunakan Allah untuk menciptakan manusia perempuan juga menegaskan kepada kita bahwa kita manusia tidak ada yang namanya manusia kelas 1 dan manusia kelas 2. Laki-laki kelas 1, perempuan kelas 2. Tidak ada. Semua berada di kelas dan tingkatan yang sama. Nah, disinilah anak-anak yang kemudian menjadi bahan refleksi kita, permenungan kita. Anak-anak tentu bisa memahami, kemudian silakan di rumah. Anak-anak bisa mencobanya, mengingat-ingat kembali tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Maka dengan situasi tadi, jika kita balik lagi, situasi zaman Ibu Kartini sebetulnya tidak sesuai dengan pesan kitab suci. Maaf, pesan kitab suci ya, Pak Didi salah ketik. Itu pesan kitab suci maksudnya, bukan pesan Injil. Ya, situasi zaman Ibu Kartini tidak sesuai dengan pesan kitab suci. Namun berkat perjuangan perempuan seperti Ibu Kartini atau kaum perempuan yang lainnya, sehingga sekarang sudah mengalami kesetaraan yang meskipun belum sepenuhnya.
meskipun belum sepenuhnya. Ya, anak-anak nanti kemudian akan merasakan dan mengalami sendirinya dalam pertumbuhan kalian, dalam masa depan kalian. Bisa jadi yang menjadi pemimpin Kota Temanggung adalah ya kalian-kalian yang perempuan-perempuan ini. Siapa sangka suatu saat misalnya Shirley jadi Bupati Temanggung, begitu kan? Valen jadi Menteri Keuangan, bisa saja terjadi. Ara misalnya jadi wali kota, jadi punya posisi yang kemudian bisa saja kalian mengisinya saat itu. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini tadi dikira sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Di sini untuk doanya kita mengangkat tema tentang penciptaan perempuan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kepala untuk menjadikan atasannya, bukan pula dari kaki untuk menjadi alasnya, melainkan dari sisinya, yakni tulang rusuk, untuk menjadi mitra yang sepadan, dekat dengan lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk kaum perempuan di seluruh belahan dunia yang hingga saat ini belum mengalami keadilan sosial di tengah masyarakat. Kiranya dengan kasih karunia-Mu Engkau meneguhkan dan menguatkan mereka. Berkatilah tokoh-tokoh pejuang emansipasi perempuan, tokoh-tokoh pejuang perempuan yang memperjuangkan kesetaraan dan kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Semua doa ini kami haturkan kepadamu karena Engkaulah Tuhan yang mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak semuanya. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, Pak Didi meminta kalian untuk merenungkan materi dalam pelajaran ini lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, silakan disimak, Pak Didi tampilkan di sana. Siapa saja yang harus memperjuangkan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan? Kemudian, pertanyaan permenungan yang kedua adalah, apa akibat apabila laki-laki dan perempuan tidak saling menghormati? Silakan Pak Didi memberi kesempatan kepada kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian, dengan teman kelas, ataupun berdiskusi di rumah dengan orang tua, ibu, atau bapak di rumah. Sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan permenungan untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. Pesan Pak Didi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang diterapkan hingga saat ini, sehingga kita boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Doa dan berkat perlindungan dari Santo Petrus Canisius akan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, berkah dalam.